Shalom, saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat sama-sama mempelajari firman Tuhan. Topik yang kita mau pelajari hari ini berjudul perasaan bahagia. Saya percaya setiap kita pasti ingin hidup bahagia untuk selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang mau hidup di dalam penderitaan. Bahagia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia itu artinya adalah sebuah keadaan atau perasaan senang dan tenteram. Oleh sebab itu, standar bahagia setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang gampang sekali merasa bahagia, dan ada orang yang susah sekali merasa bahagia, bahkan tidak pernah merasakan yang namanya bahagia. Ada orang yang mungkin ketika dia mendapatkan makanan yang enak atau dapat menyelesaikan pekerjaannya, dia sudah merasa bahagia sekali. Tetapi ada orang yang selalu tidak puas akan dirinya sendiri. Dia akan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Bahkan dia mengingini dirinya seperti orang lain. Maka dia akan sangat susah merasa bahagia. Mungkin dia akan mengatakan, seandainya saya bisa kaya seperti dia, pasti saya akan hidup bahagia. Karena saya dapat jalan-jalan kemana saja saya mau. Saya dapat menikmati hidup. Saya dapat beli apapun yang saya suka. Atau mungkin ada orang yang sudah berumur dan melihat teman-temannya sudah punya keluarga dan dia mengingini punya pasangan hidup. Dan dia akan berkata, seandainya saya sudah punya pasangan hidup, pasti saya akan hidup bahagia. Saudaraku, kebahagiaan ini tidak akan bisa membuat kita benar-benar bahagia. Karena kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang dari luar, yang tidak akan bisa membuat kita bahagia untuk selamanya. Seperti yang dikatakan oleh Corrie ten Boom, dia mengatakan, happiness isn't something depends on our surrounding. It's something we make inside ourselves. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang tergantung pada sekeliling kita, tetapi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita buat dari dalam diri kita. Yang artinya adalah kebahagiaan yang sebenarnya harus dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kebahagiaan yang dari luar itu hanya bersifat sementara. Mungkin saudara sekarang sedang merasa bahagia, tetapi kemungkinan juga menit berikutnya kebahagiaan yang saudara rasakan bisa hilang lenyap ketika ada sesuatu hal yang tidak saudara inginkan itu terjadi. Saudaraku, kebahagiaan dari luar itu adalah kebahagiaan yang dari dunia. Yang manusia selalu memikirkan, seandainya atau jika saya memiliki ini, atau saya dapat mencapai ini, atau saya punya ini, maka saya akan bahagia. Dan itu tidak sebenarnya tepat. Menurut firman Tuhan, kita dapat melihat di dalam kitab Matius pasal 5, di situ mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, berbahagialah orang yang murah hatinya. Itu semua berbicara tentang kondisi dari dalam. Jadi hanya dari dalam kita merasa puas, merasa bahagia, maka apapun yang terjadi di sekeliling kita itu tidak akan mempengaruhi kebahagiaan kita yang di dalam. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17, di situ mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita tahu bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, Roh Kudus telah tinggal di dalam diri kita. Dia akan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Jadi apapun kondisi yang kita hadapi, Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak gampang digoyahkan. Selain itu, Roh Kudus juga akan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Damai sejahtera dan sukacita itu berbicara tentang sesuatu yang di dalam, bukan yang di luar. Bukan karena kita memiliki banyak uang di dalam rekening kita, maka kita merasakan damai sejahtera dan sukacita. Tetapi apapun kondisi yang kita hadapi, Roh Kudus yang di dalam, dia akan terus memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Dan di situ juga mengatakan, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Itu artinya adalah di dalam kerajaan Allah, bahkan bukan terhadap apa yang kita butuhkan itu yang membuat kita bisa mendapatkan damai sejahtera dan sukacita, tetapi hanya oleh Roh Kudus kita bisa mendapatkannya.
Dan di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, di situ mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya Taurat itu siang dan malam." Nah, ini bicara tentang kita tidak seperti orang dunia. Kita adalah orang percaya pada Tuhan dan hidup kita telah dipisahkan dari dunia, walaupun kita masih tetap hidup di dunia ini. Jadi kita tidak mengikuti cara-cara dunia, di mana mungkin ketika orang merasa stres, orang merasa depresi, mereka akan mencoba untuk bisa melepaskan stres mereka dengan minum obat ataupun memabukkan diri. Itu tidak akan bisa menyelesaikan sampai ke akar-akarnya. Tapi cara Tuhan adalah bagaimana kita mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja dari dalam diri kita, yang membuat kita kuat menghadapi segala hal yang sedang terjadi dan membuat kita berkemenangan di dalam Dia. Dan dalam kondisi apapun juga, ketika damai sejahtera dan sukacita ada di dalam diri kita, maka kita akan tetap hidup di dalam kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya percaya setiap kita pasti ingin hidup bahagia. Dan saya tidak tahu bagaimana keadaan kondisi saudara sekarang ini. Tapi saya percaya ketika saudara datang kepada Tuhan, Roh Kudus itu yang akan memberikan damai sejahtera, sukacita ini di dalam diri saudara, sehingga kebahagiaan saudara bukan tergantung apa yang dari luar, tetapi apa yang Tuhan berikan dari dalam. Terima kasih Tuhan, saya percaya Tuhan akan senantiasa bekerja dalam hidup saudara dan saya, dan Dia akan menuntun kita di dalam jalan kebenaran yang telah Dia sediakan bagi kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan kita menaikkan syukur kita pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini, hari yang telah Engkau berikan pada kami. Tuhan, kami percaya hidup kami di dalam tangan Engkau, dan Engkau senantiasa menuntun langkah-langkah kami di dalam kebenaran-Mu. Apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan, Engkau tahu semuanya dan Engkau telah memiliki jawaban bagi kami. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk melewati segala persoalan kami, sehingga damai sejahtera dan sukacita tidak pernah beranjak dari hidup kami, dan Engkau senantiasa mengingatkan kami akan kebenaran-Mu, sehingga kami kuat dalam segala hal yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Roh Kudus, biarlah Engkau memimpin hidup kami. Dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan, Amin.